Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Halo, kembali lagi bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Beberapa waktu yang lalu itu ada ya, mereka ngaku juga kalau maki-maki itu sutat ya. Sebenarnya saya tidak tega sih memaki-maki mereka ini, tapi mereka ini maksa juga memaki-maki saya gitu. Artinya mereka ini merasa hebat, punya kitab segudang, tapi kenyataannya tumpul itu dalam memahami kitab. Dia bilang mujahid, dikatakan bahwa saya ini dikatakan itu adalah berdusta atas nama mujahid, tabiin. Ternyata orang ini memang tidak pernah membaca kitab. Kitabnya terbatas begitu. Ngakunya sudah pengetahuannya selangit gitu. Dia ngakunya pengetahuannya selangit, hebat, nantang ulama-ulama Wahabi. Bahkan selalu menentang saya debat. Makanya saya nggak mau debat, karena literaturnya segitu. Buat apa berdebat dengan orang yang literaturnya sedikit? Ngawur biasanya itu berbicara agama. Ini satu bukti apa yang dikatakan oleh Zakka ini ya. Ini ngawur Zakka ini. Saya dibilangin berdusta anak atas nama mujahid. Rupanya tidak pernah membaca kitab. Saya kan sudah bilang, buka berbagai macam kitab, termasuk kitab-kitab yaitu I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Imam At-Tabari Al-Lilkai. Itu baca juga itu. Kemudian baca berbagai macam kitab yaitu Kitabul Arsh yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Itu seluruhnya adalah kitab-kitab yang berisi hadis-hadis, bukan pendapat-pendapat. Untuk mengetahui, mengetes apakah memang pendapat Anda itu ada atau tidak. Kalau kurang puas, baca berbagai macam referensi dari kutubul hadis, dari segala nama-nama kutubul hadis, bukan saja kitab 9 hadis, bukan saja kitab 7 hadis, bukan saja kitab 6 hadis, tapi juga adalah kitab-kitab hadis-hadis yang di luar kutubut tis'ah itu, seperti kitabnya Tabrani ya, seperti kitabnya Ibnu Hisam. Itu banyak kitab-kitab hadis ternyata. Dan kitab-kitab yang muncul sebelum Imam Bukhari, sebelum Imam Muslim, itu kan sudah ada ulama-ulama hadis seperti Abdul Razak, gurunya Imam Bukhari, yang sudah menulis kitab, dan banyak sekali. Syaibah juga pernah menulis sebuah kitab, menyusun kitab-kitab hadis. Nanti Anda akan menemukan. Kemudian sebagai referensi pelengkap itu adalah tafsir. Buka seluruh tafsir yang berkaitan dengan summastawa 'alal arsh atau ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan arsy. Anda akan temui di tafsir-tafsir itu. Sebelum berkomentar, sebelum bikin pernyataan dusta Anda itu, sebaiknya Anda cek terlebih dahulu perkataan dari Imam Mujahid ada atau tidak. Jadi sebenarnya saya tidak ingin menanggapi, cukuplah dengan menulis. Saya banyak yang besar yang akan saya tanggapi yang ada di Aswaja itu. Makanya saya tidak konsentrasi kepada Anda, karena saya anggap tidak ada ilmunya Anda itu. Kalau memang ada ilmunya, mengandalkan kemampuan di ilmu nahu, tapi ternyata tidak mampu melacak kitab-kitab yang ada mujahidnya, mengatakan seperti yang aku katakan. Jadi kalau saya kemudian posting tulisan itu ya di dalam status tuh, status yaitu di dalam komunitas ya, itu tidak lain ingin mengungkap yaitu kebodohan Anda saja, ingin membuktikan bahwa Anda memang tidak cermat di dalam membaca kitab.
Masih banyak sebenarnya akan saya tanggapi dari perkataan Zaka itu, dari seluruh YouTube-nya yang berkaitan dengan mengutip hadis tentang aras juga, mengutip hadis ini dan sebagainya, tanpa dia mengerti apa yang dimaksud itu. Kenapa? Semua dilarikan kepada pemahaman Asy'ari. Sayangnya itu, dan tidak membaca latar belakang Asy'ari itu siapa. Ulama-ulama Imam Syafi'i saja dahulu kala banyak yang menyesatkan Asy'ariyah. Baqillani pun disebut sesat oleh temannya sendiri. Siapa Baqillani? Itu yang menyusun Al-Um. Jadi Anda itu belajarlah zakat. Jangan hanya sebatas mau mengadu ilmu, tetapi sayangnya keterbatasan Anda itu yang menyebabkan Anda terpasung di dalam pemahaman yang Anda tidak mengerti itu. Terpasung di situ. Saya orang bebas, tidak terbelenggu oleh mazhab manapun. Itulah sebabnya saya tidak mau bermazhab. Kalau saya bermazhab seperti Anda, pengetahuannya ya seperti Anda itu. Anda juga mengatakan saya nanti murtad karena saya bicara sifat 20. Baca saja pemahaman-pemahaman ulama tentang sifat 20. Bagaimana ulama-ulama dahulu kala ketika mengecam sifat 20? Karena Anda berada pada posisi yang menyanjung-nyanjung sifat 20. Bukan ada pada posisi orang yang mengkritisi sifat 20. Sudah muncul dahulu kala. Dari 37 menjadi 20. Itu juga sudah tahu saya sejarahnya. Sebelum Anda lahir saya sudah tahu. Zakat. Makanya saya kadang-kadang itu nggak mau berdiskusi dengan Sani, karena otaknya memang seperti itu. Dengan Anda juga seperti itu. Dan saya melihat cara berpikirnya Anda itu dari sekian banyak pemikiran. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Apa ya, nelongso itu loh. Karena memang punya tujuan. Anda itu kan sebagian dari proyek yang tidak bisa berpikir bijak. Anda berada pada pihak yang pro dengan anti Wahabi. Sudah pasti otak Anda itu akan berpikir sebagaimana program anti Wahabi. Apapun jenis perkataan Anda itu akan selalu dibelokkan kepada anti Wahabinya tadi itu. Itu biasa, saya sudah paham banget sejak dahulu begitu. Saya bukan tidak pernah berdebat. Tanya saja kepada orang-orang di Sumeneb, Karangcempaka, Bluto sampai ke Serah Tengah itu dahulu kala. Sikap saya ketika berdiskusi dengan ulama-ulama di sana bukan seperti Anda, biasa-biasa saja kok. Tak ada masalah. Ini terus terang saja. Pengetahuan centang perenang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa saya nggak mau? Nggak ada gunanya debat dengan Anda, karena saya tahu itu cara berpikirnya Anda sudah doktrin. Jadi kalau sifatnya doktrinis itu, sampai kiamat pun jika tidak diberi petunjuk oleh Allah tidak akan pernah berubah. Lalu bagaimana bisa bijak? Dulu sudah ada orang hebat tuh. Perdebatannya Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu 3 generasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu pernah berdebat dengan Kiai Haji Asbullah dari tokoh-tokoh Hasyim Asy'ari ketika itu. Pada akhirnya bubar itu loh yang namanya majelis, karena tidak ada titik temunya. Apalagi dengan orang-orang seperti Anda. Sudah dari pusat itu didoktrin kalau Anda harus anti Wahabi, kalau Anda harus menyalahkan Wahabi bagaimanapun caranya. Jadi bagaimana bisa bijak orang seperti Anda itu? Ini barangkali dari saya, ya. Kalau saya memang dari orang Madura sejak dahulu itu mencari kebenaran. Sudah banyak guru-guru saya itu. Jadi kebenaran seperti itulah yang kemudian saya cari dan saya temukan. Dan tidak ada dorongan saya itu mempelajari harus didoktrin Wahabi, nggak ada dalam diri saya. Karena saya belajar Islam. Selama masih ada dasarnya, kemudian secara cross check, secara marja bisa dipertanggungjawabkan. Bukan marja, hanya marja seperti yang dilakukan oleh Sani Oye. Sani Oye itu banyak salahnya. Cuman saya diam. Sama diam itu apa?
Karena ngumbar syahwat saja. Dia biar ngumbar syahwat, dia tampilkan kebodohannya kepada semua orang gitu. Yang menilai kalau memang dia orang dan ingat, di salafi itu tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang amburadul seperti itu. Tidak mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan untuk berdebat. Dibaca dulu orangnya siapa yang mau berdebat gitu. Jadi di situ, kenapa? Berdebat dengan orang konyol, nantinya juga bisa konyol gitu. Cari mujahid saja nggak bisa, mau debat yang, waduh, parah. Apalagi kalau berbicara ilmu hadis, wow, ribut itu sudah ribut tuh. Ini barangkali dari saya, terserah Anda ya, mau menanggapi dengan membabi buta lagi, itu hak Anda sekarang. Jadi dua hal yang sebenarnya banyak yang saya mau tanggapi itu. Perkataan Anda, aduh ya Allah, ngeri loh. Bagaimana Anda menyalahkan tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini tanpa membaca referensi. Karena memang bacaannya terbatas. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.